Bagaimana tadi video pembukanya? Itu adalah materi secara garis besar tentang perkalian matriks. Sekarang kita bahas lebih lanjut yuk. Perkalian matriks ini merupakan materi kelas 11 baik IPA maupun IPS. Kompetensi dasar dan IPK-nya ada pada 3.3 dan 4.3, di mana IPK-nya itu adalah menentukan permasalahan yang berhubungan dengan operasi perkalian matriks untuk keterampilannya menganalisis masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi perkalian matriks. Wah, ada gambar tentara nih. Kira-kira apa ya hubungannya dengan matriks? Coba kita lihat. Ternyata matriks ini sangat bermanfaat sekali untuk dunia militer. Matriks ini, terutama perkalian matriks, digunakan untuk kode rahasia. Jadi ketika para tentara berperang, mereka menggunakan kode rahasia yang angka yang didapatkannya itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa yang namanya kriptogram. Misalnya nih, jam 9 serang. Nah, itu hanya tentara yang tahu. Ternyata matriks ini bermanfaat ya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tujuan kita apa sih belajar matriks? Supaya kalian dapat memecahkan masalah dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan perkalian matriks. Sebelum kita bahas tentang perkalian matriks, kalian masih ingat gak ya apa itu ordo? Ordo itu adalah ukuran yang terdiri dari baris dan kolom. Jika barisan tentara ini kita anggap sebagai matriks, kira-kira berapa ya ordonya? Dipikirkan dulu ya. Nah, biar kita lebih paham, coba kita perhatikan ilustrasi video berikut. Kemudian, tentukan ordo dari barisan tersebut berapa. Count up. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Once again. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Where is number? Cukup ya. Kira-kira dari tentara tadi yang baris, bisakah kalian menentukan ordonya? Wah, kira-kira yang mana nih? Ada 4 jawaban. Bisa 1 kali 9, 1 kali 10, 9 kali 1, 10 kali 1. Yang mana ya? Kalau kalian menjawabnya 1 kali 9, maka jawaban kalian adalah benar. Kalian sudah memahami tentang ordo matriks. Kenapa 1 kali 9? Karena tentara tersebut baris dalam satu barisan. Kemudian terdapat 9 kolom. Kenapa 9 kolom ya? Padahal tadi di angka tentara yang terakhir adalah 10. Karena tentara yang nomor 6 itu tidak ada. Jadi jumlahnya hanya 9. Paham kan tentang ordo? Nah, untuk lebih memantapkan kita tentang ordo, coba kalian hitung di video berikut ada berapa matriks yang berukuran 1 kali 2. Ya. Kiri kanan, aku pakai seragam. Kiri kanan, ikuti lagu, maju ke depan. Hore, bertepuk tangan, siap, bentukkan. Hore, bertepuk tangan, ayo, maju ke depan.
kanan, kiri, kiri, kanan, kiri, kanan. Cukup ya. Kira-kira di video tadi ada berapa nih yang ukurannya 1x2? Silahkan dipikirkan baik-baik. Selain ordo, ada juga nih temannya ordo, namanya elemen. Kira-kira apa ya elemen itu? Coba perhatikan contoh berikut nih. Dari gambar yang tadi, ini kan tentara yang tadi nih. Ordo sama elemennya berapa ya? Coba kita lihat baik-baik. Tentara ini terdiri dari 2 barisan. Kemudian ada juga 4 kolom. Berarti ordonya itu adalah 2 kali 4. Kemudian elemen itu kan anggota. Jumlah dari tentara ini ada 8 orang. Berarti elemennya sama dengan 8. Mudah kan? Sekarang kita masuk pada perkalian matriks ya. Perkalian matriks ada 2. Yang pertama adalah perkalian skalar dengan matriks. Yang kedua, perkalian matriks dengan matriks. Syarat dari perkalian matriks adalah kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Nih, bisa dilihat dari ilustrasi seperti ini. Jika kita mempunyai matriks A berordo M kali N dikalikan dengan matriks B berordo N kali P, maka di sini akan menghasilkan matriks AB dengan ordo M kali P. Bisa kalian lihat, di sini kolom matriks pertama adalah N sama dengan baris matriks kedua. Ini adalah syarat dari perkalian matriks, harus sama. Ini langkahnya dalam perkalian matriks. Kita mempunyai 2 matriks berordo 2 kali 2. Untuk mengoperasikan perkalian matriks adalah baris kali kolom. A11 dikali dengan B11 ditambah A12 dikali B21. Untuk kolom keduanya, A11 dikali B12 ditambah A12 dikali B22. Demikian untuk yang bawahnya juga sama. Ingat, konsep perkalian matriks adalah baris kali kolom. Di sini ada persoalan matriks. Sebuah perusahaan menetapkan gaji karyawan yang berbeda-beda posisinya, yaitu meliputi gaji pokok, tunjangan, dan uang transportasi. Gaji pokok karyawan 1.500.000, 2 juta, dan 2.500.000. Tunjangannya 500.000, 700.000, dan 1 juta. Untuk transportasinya 300.000, 400.000, dan 500.000. Pertanyaannya, buatlah matriks yang berisi gaji karyawan. Yang kedua, periksalah gaji yang harus perusahaan tersebut bayarkan untuk 2 orang karyawan pada masing-masing posisi. Untuk jawaban yang A, jawabannya adalah matriks berordo 3x3. Kolom pertama terdiri dari gaji pokok, kolom kedua tunjangan, kolom ketiga transportasi. Hasilnya seperti ini. Untuk yang bagian B, periksalah gaji yang harus perusahaan tersebut bayarkan untuk 2 orang karyawan pada masing-masing posisi. Di sini kata kuncinya adalah 2 orang karyawan. Di sini kuncinya adalah kata 2 orang. Artinya, setiap elemen pada matriks A kita kalikan dengan 2. Ini merupakan perkalian skalar dengan matriks. 2 dikali 1.500.000, 3 juta. 2 dikali 500.000, 1 juta. 2 dikali 300.000, 600.000. Demikian seterusnya menghasilkan matriks seperti ini. Di sini ada contoh 2 matriks yang berordo 2x2. Ini bisa dioperasikan karena memenuhi syarat perkalian matriks. Matriks pertama 2, 3, 1, 0. Matriks kedua 0, 2, 4, 1.
lebih mudah, biasanya ibu pakai cara tutup buka. Langkah pertama, kalian tutup baris kedua dan juga kolom kedua. Kemudian lihat nih, angka dengan warna yang sama kalian kalikan. 2 dikali 0 ditambah 3 kali 4. Langkah kedua, geser nih. Sekarang yang ditutup adalah kolom yang pertama pada matriks 2. 2 kali 2 ditambah 3 kali 1. Langkah ketiga, yang digeser adalah yang ini, yang di depan. Jadi sekarang tutup baris pertama. Kalikan 1 kali 0 ditambah 0 kali 4. Terakhir, geser ke depan yang keduanya. Jadi di sini 1 kali 2 ditambah 0 kali 1. Nah, kemudian dioperasikan akan menghasilkan matriks 12, 7, 0, 2. Kita coba kerjakan dengan menggunakan alat peraga supaya lebih mudah dipahami. Silahkan kalian perhatikan baik-baik ya. Kira-kira menurut kalian mana cara yang mudah? Akan mengalihkan matriks dengan menggunakan alat peraga papan perkalian matriks. Di sini saya akan contohkan matriks yang berordo 2 kali 2. Maka kita memerlukan 8 warna yang berbeda. Untuk alat peraga ini, pengoperasiannya itu hanya menempelkan angka-angka atau elemen-elemen matriks pada warna yang bersesuaian. Untuk memudahkan kita, misalnya di sini ada biru, maka kita cari yang berwarna biru, angka yang berwarna biru. Kemudian ada hijau, kita cari yang berwarna hijau. Hanya tinggal ditempel-tempelkan saja. Untuk konsepnya sendiri, yang harus kita pahami adalah baris kali kolom. Langkah pertama, kita tutup baris kedua dan kolom kedua. Yang terlihat 7, 3, 4, 0. 7 dikali 4, 3 dikali 0. Jadi pada alat peraga ini kita hanya menempel angka-angka pada warna yang bersesuaian. Langkah kedua, di sini kita tinggal mengoperasikan 7 dikali 4 ditambah 3 dikali 0. Kemudian 7 kali 2 ditambah 3 kali 6. 1 dikali 4 ditambah 5 kali 0. 1 kali 2 ditambah 5 kali 6. Untuk mengecek apakah jawaban kita benar, di sini perhatikan angka di sini 7, 3. Di kolom yang kedua harus 7, 3 lagi, 7, 3. Di sini juga sama, 1, 5, 1, 5. Kemudian ke bawahnya yang bersesuaian ini harus sama, 4, 4, 0, 0, 2, 2, 6, 6. Kalau berbeda, maka kita harus cek lagi jawabannya. Setelah dioperasikan, menghasilkan 28, 32, 4, dan 32. Ternyata di dalam Android itu ada aplikasi yang namanya Matrix Pro. Kalian bisa download aplikasi ini. Kita lihat ya perbandingannya seperti apa. Kita akan menghitung matriks menggunakan aplikasi pada Android yang bernama Matrix Pro. Aplikasinya seperti ini, kita tinggal klik, lalu kita masukkan matriks A dengan B karena kita akan mengalihkan dua matriks. Di sini ordonya 2 kali 2 pas, lalu kita klik yang di 0 sini untuk memasukkan elemen-elemen matriks. Kita masukkan 7, 3, 1, 5. 7, kemudian next, 3, next, 1, next, 5. Oke. Ini tampilan untuk matriks A. Kemudian kita klik OK. Langkah kedua, kita masukkan matriks B. Matriks B itu 4, 2, 0, 6. Kita klik di 0 di sini.
Oke. Matriksnya seperti ini, kita klik oke. Di sini operasinya ada banyak sekali, ada penjumlahan, ada pengurangan. Kita pilih yang perkalian karena kita akan mengalikan A kali B. Tinggal diklik A kali B. Hasilnya muncul beserta cara-caranya. Ini langkah-langkahnya. Dan kita dapatkan hasil akhirnya 28, 32, 4, 32 menghasilkan jawaban yang sama. Ini merupakan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Matrix Pro. Ada operasinya, ada macam-macam, ada penjumlahan, pengurangan, dan juga ada perkalian. Untuk menginput data, kita tinggal klik tanda A, artinya ini matriks A. Untuk ordonya sendiri, di sini terbatas hanya untuk matriks berbentuk persegi. Untuk menambahkan ordo, kita tinggal klik tanda plus. Kalau ini untuk menguranginya tanda minus. Misalnya 3 ya. Kita akan menginput elemen-elemennya, kita tinggal klik di 0. Kita isi misalnya 1. Kita berurutan saja ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, di sini terbentuk matriksnya. Cukup mudah kan? Kita klik oke. Di sini berarti misalnya kita, karena ini hanya satu matriks, misalnya kita akan tentukan transposnya. Tinggal klik. Nah, caranya juga ada kan di sini. Atau mau determinannya, det A. Atau mau inverse-nya, tinggal klik. Di sini ada determinannya itu sama dengan 0. Kalau determinannya 0, dia inverse-nya itu tidak ada. Ya. Setelah tadi kita membahas contoh, mari sekarang kita coba untuk menyelesaikan beberapa persoalan berikut. Di sini ada soal cerita. Agen perjalanan menawarkan paket perjalanan ke Bali. Paket 1 terdiri dari 4 malam menginap, 3 kunjungan ke tempat wisata, dan 5 kali makan. Paket 2 terdiri dari 3 malam menginap, 4 kunjungan ke tempat wisata, dan 7 kali makan. Paket 3 terdiri dari 5 malam menginap, 4 kunjungan ke tempat wisata, dan tidak ada makan. Sewa hotel 400.000 per malam, transportasi ke tempat wisata 80.000, makan di restoran yang ditunjuk adalah 90.000. Pertanyaannya, nyatakan dalam bentuk matriks harga sewa hotel, transportasi ke tempat wisata, dan biaya makan di restoran. Yang keduanya, nyatakan dalam bentuk matriks paket yang ditawarkan. Yang ketiganya, dengan menggunakan perkalian matriks, tentukan matriks biaya untuk tiap paket. Dan yang keempat, paket mana yang menawarkan biaya paling murah. Mari kita sama-sama mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Di sini ada pembahasan. Untuk harga sewa hotel, transportasi, dan biaya makan, kita namakan matriks A. Harganya kita simpan di matriks A. Kemudian untuk paket yang ditawarkan, dari setiap paket kan tadi ada 3, kita simpan di matriks B. Untuk pertanyaan kedua, maka kita cari dengan mengalihkan B kali A. Mengalihkan paket yang ditawarkan dengan harga dari sewa hotel, transportasi, dan juga makan. Dengan mengalihkan baris dan kolom, menghasilkan jawaban yang seperti ini.
4 dikali 400.000 ditambah 3 dikali 80.000 ditambah 5 dikali 90.000. Yang keduanya 3 dikali 400.000 ditambah 4 kali 80.000 ditambah 7 kali 90.000. Yang ketiga 5 kali 400.000 ditambah 4 kali 80.000 dan ditambah 0 kali 90.000. Jawabannya 2.290.000. Terus yang keduanya itu 2.150.000. Yang ketiganya 2.350.000. Ini harga paket 1, paket 2 dan paket 3. Ya, jadi paket 1 tadi 2.290.000, paket 2 2.150.000, paket 3 2.350.000. Di sini terlihat paket mana yang menawarkan biaya yang paling murah. Ternyata kita dapatkan adalah paket 2. Nah, ada pertanyaan nih, apakah di dalam perkalian matriks berlaku sifat komutatif? Mari kita tunjukkan. Pada pembahasan sebelumnya, kita mengalihkan 2310 dengan 0241, di mana menghasilkan 12702. Coba sekarang kita balik. Menjadi 0241 dikali 2310. Menghasilkan 20912. Di sini terlihat perbandingannya. Jawaban pertama tidak sama dengan jawaban kedua. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam matriks tidak berlaku sifat komutatif. Jadi A kali B tidak sama dengan B kali A, makanya harus hati-hati dalam mengalihkan, jangan sampai tertukar. Kemudian kita juga harus ingat syarat perkalian matriks adalah kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Sekarang kita akan mencoba menunjukkan apakah di dalam matriks berlaku sifat komutatif atau tidak. Terlebih dahulu kita buat dulu matriksnya A dengan B. Contohnya yang 2 kali 2 saja ya. Di sini 5 dikali misalnya 2, kemudian 1, kemudian 7 misalnya. Kita pilih OK. Terbentuklah matriks A 5, 2, 1, 7. Kita klik OK. Kemudian kita klik B. Kita tentukan misalnya matriks B misalnya 4, 5, next, 2, next, 7. Oke. Ini matriks B. Jadi setiap akan beranjak ke elemen yang lain, kita gunakan tanda next. Kemudian OK. Di sini kita coba terlebih dahulu A kali B. A kali B, ini ada rumusnya. Kemudian ini ada caranya juga ada. Didapatkanlah 24, 39, 18, 54. Kita back. Kita coba sekarang yang B kali A. Ini juga sama caranya. Kemudian didapat 25, 43, 17, dan 53. Berarti ini menunjukkan bahwa A kali B tidak sama dengan B kali A. Maka di dalam matriks tidak berlaku sifat komutatif. Setelah kalian menyimak materi tentang perkalian matriks, untuk menguatkan pemahaman kalian, silahkan kalian isi kuis dengan cara mengklik link berikut ini. Dicoba ya. Setelah
Tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan kuisnya. Di sini ada 5 pertanyaan, silahkan kalian isi. Misalnya ya, ketika ibu mau jawab ini, misalnya salah, nanti akan diberitahu jawaban yang benarnya apa. 1 sampai 5. Nanti jawaban kalian kalau sudah mengisi akan muncul di sini beserta dengan urutannya, skornya, dan waktunya. Selamat mencoba ya. Alhamdulillah, pembahasan kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.